Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik juga pertolongan dari Allah. Sehingga dalam kesempatan yang mulia ini Allah masih kumpulkan kita di dalam rumahnya yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Maka harapan kita dengan sebab berkumpul ini Allah jadikan dan Allah hapuskan semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan semoga ini perkumpulan menjadikan sebab Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Allah menjadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, serta Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah biasa kita izin minta duduk lebih tinggi dari kalian semua. Kalau alasannya cerita orang, cerita orang. Nanti habis lagi diulangi. Dan sebetulnya malam hari ini yang isi kajian guru kita Kiai Haji Asy'ar Khawin. Ya, hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengingatkan keluarga beliau, memudahkan urusan beliau, Allah panjangkan umur beliau di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena sifatnya kita ini berarti pertemuan ketiga kali ya. Sebagaimana awal sampaikan kemarin, bila sekali lagi jangan dipanggil, mau kita langsung baca kitabnya aja dari awal. Artinya kemungkinan kalau kita Jepang, artinya kalau nanti dipanggil lagi, maka kita lanjutkan pembacaan kitab kita pada malam hari ini. Tapi mau kalau dipanggil kan Bapak Ibu, artinya apa ya, supaya memudahkan kita untuk karena kalau bahasa guru ulun itu al-Maghfurah al-Marhum Abu Yahya Zamzam kata beliau, lebih enak kita dan lebih enak juga lebih selamat kita membaca kitab ulama-ulama kita daripada kita berceramah ataupun berpandir berkata-kata tidak ada arah. Artinya kenapa? Kalau bina keceplosan, itu bahasa sini. Tetapi kalau kita membaca kita, maka insya Allah lain salah kita. Kenapa? Karena kita cuma membaca. Artinya sama dengannya kita malam hari ini berkumpul hanya sekedar mudzakarah. Bukan tausiah, bukan ceramah, bukan pengajian, bukan juga, hanya sekedar bermudzakarah, saling mengingatkan. Cuman bedanya ulun membacakan, kita beratan sama-sama membaca pada dalam menakarakan. Terus, jadi beliau kita apa? Irsyadul Ibad ya. Nah, Irsyadul Ibad. Jadi cukuplah itu kitab beliau. Jadi ulun memilih kitab yang lain, namanya hampir serupa tapi isinya jauh beda. Namanya adalah Nasaihul Ibad. Kalau beliau Irsyadul Ibad, petunjuk kepada jalan yang benar. Begitu. Kalau ulun Nasaihul Ibad, bukan juga kebalikannya, petunjuk kepada jalan yang sesat lain. Jadi Nasaihul Ibadnya adalah nasihat untuk hamba-hamba Allah, untuk kita semua yang diambil dari akhbar dan athar. Akhbar itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi,
Athar itu adalah kumpulan perkataan hikmah para sahabat dan para tabi'in. Nah itu. Jadi kita mengambil Nasaihul Ibad karangan daripada kitab Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi, yang mana ulama kita orang Indonesia, orang Jawa. Insyaallah kita kenal semua, kita tahu tentang manaqib beliau. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babus sunani, bab 22. Nah, beliau ini memulai dengan ada dua macam, ada dua perkara, ada dua banyak begitu. Yang pertama adalah marwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya diriwayatnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang melebihi, mengungguli daripada dua perkara ini. Apa itu? Al-iman billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang-orang muslimin, orang-orang Islam, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang melebihi daripada kemuliaan dua perkara ini. Apa? Yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Sebagaimana yang kita katakan pada subuh Kamis kemarin, kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, maka datanglah kalian kepada tempat-tempat dilaksanakan sholat hari raya. Maka apa? Banyak, ada buat masjid sampai ke hubungan misalkan. Tapi kita beliau, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, maka datanglah ke masjid, tepatnya pada waktu sholat subuh berjamaah. Maka di sana kau dapati orang-orang yang beriman. Artinya apa? Yang iman ini sesuatu yang sangat mahal dan luar biasa. Di dalam hadis Nabi katakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun min humrin na'am. Sungguh lebih baik bagimu ketika ada orang lain mendapatkan hidayah dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor onta yang berwarna merah. Kenapa disebut di hadis onta yang berwarna merah? Karena pada waktu dulu onta yang berwarna merah ini onta yang paling mahal. Paling mahal. Jadi bilanya ibu-ibu bibirnya merah bisa mahal. Nah, artinya apa? Masih anom. Tapi insyaallah ini mahal juga kalau di sini. Artinya mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi nang merahnya kita nang menyala ini mahal. Artinya tidak ada yang lebih mahal daripada onta merah pada zaman dulu. Ini satu orang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, itu lebih baik daripada kita mendapatkan sesuatu dunia dan seisinya. Makanya ini diantara kepintaran, kejeniusan pengurus Masjid At-Thayyib ini apa? Mereka bukan hanya berpikir ini masjid biar hidup sholat lima waktunya, tetapi bagaimana warga di sekitarnya bisa mempelajari ilmu, bisa memperdalam ilmu agama, membenarkan tentang ibadah kepada Tuhannya, dan membenarkan cara bermuamalah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka beliau adakanlah pengajian, majelis ilmu di masjid kita ini. Alhamdulillah, tinggal kitanya aja lagi. Nah, tinggal gratis kalau ini berada gratis ya, dimohon biaya lah. Nah, parkirnya ini gratis, ya kan? Anu gurunya saya dulu biasanya ada hilang ya, misalkan tuh. Ada apa? Lebih baik 99
sendalmu hilang di masjid daripada sendalmu tidak pernah ke masjid. Nah, kan gitu lah. Kemudian lebih baik artinya hanya sendal hilang di masjid menunjukkan kita ini orang yang sering ke masjid. Makanya itu maksudnya daripada sendal kita kada pernah datang mampir ke masjid. Nah, itu musibah besar. Nah, boleh kita. Jadi kata beliau adalah al-imanu billah, iman kepada Allah itu sesuatu yang mahal. Makanya acara-acara kegiatan kajian subuh, kajian maghrib ini mungkin berapa banyak yang hadir, guru-guru kita membacakan kitab-kitab mereka masing-masing, berapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah, berapa banyak orang yang menjadi dekat kepada Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ini masjid, pengurus-pengurusnya menyediakan fasilitas kajian-kajian ilmu agama. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami dan jadikanlah kami sebab orang lain mendapatkan hidayah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-imanu billah, iman kepada Allah ini sesuatu yang paling mahal. Makanya di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kitab tentang pendidikan anak-anak, di situ di dalamnya tersebut ada 7 pendidikan yang harus ditanamkan ke dalam diri anak. Yang pertama kalinya, tingkatan yang pertama kali kita sebagai orang tua menanamkan ke dalam diri anak itu apa? Itu adalah iman kepada Allah. Kenapa? Karena iman inilah yang mampu menjaga seseorang daripada kemaksiatan, keburukan, kejelekan. Iman. Makanya dikatakan di akhir zaman ini, kalau dulu orang-orang dulu iman itu naik turun. Al-iman yazid wa yanqus, naik turun. Artinya apa? Pakai baterai HP. Kadang-kadang baterainya bisa full, kadang-kadang baterainya bisa lowbat. Nah, bisa lemahnya kita habis baterai. Maka kalau orang dulu tinggal apa di kita? Tinggal sholat, baca Quran, tetes lagi imannya. Tapi dikatakan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki kita temui di pagi harinya dia dalam keadaan beriman, tetapi di malam harinya kita temui dia sudah dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Artinya apa? Kalau dulu iman sifatnya naik turun, tapi kalau sekarang keluar masuk. Yalah, keluar masuk. Artinya apa? Masuk cepat, keluar pun juga cepat. Begitu juga sebaliknya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu musliman atau mu'minan. Artinya kita dapati mereka di petang harinya, di sore harinya dalam keadaan beriman, dan kita dapati di subuh harinya, di pagi harinya dalam keadaan kafir. Cepat betul keluar masuk iman tersebut. Maka bagaimana cara kita menjaga? Yang pertama adalah kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, khususnya pemuda-pemuda kita daripada pergaulan dan lingkungan serta pertemanan. Karena kebanyakan orang itu rusak, lebih-lebih lagi di akhir zaman itu karena pergaulan, karena lingkungan, juga karena pertemanannya. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Kita temui anak-anak muda di pagi harinya dalam keadaan sok salat subuh berjamaah, tapi ketika di malam harinya terkadang kita temui mereka dalam keadaan maksiat berjamaah. Ini keadaan iman di akhir zaman. Kita temui di pagi harinya dia dalam keadaan bersedekah, tapi di malam harinya dia yang mengambil hak orang lain. Ini keadaan iman di akhir zaman. Makanya oleh karenanya kata musannif kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab beliau yang lain, yakni Taqihul Qaul di Syarhi Lubabil Hadis. Apa kata beliau? Kata beliau di sana disebutkan, cara kita untuk menguatkan iman itu adalah dengan memperbanyak amal ketaatan, amal kebaikan. Itu cara kita menguatkan iman. Oleh karenanya kalau kita ini
seminggu saja tidak pernah datang ke masjid, walaupun sembahyang di rumah, walaupun sembahyang di kantor, walaupun sembahyang di pasar, di toko, tapi seminggu tidak pernah ke masjid, tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka hati orang tersebut akan menjadi redup, akan menjadi mati. Karena apa? Kalau sudah hati itu mati, mendengar nasihat itu rasa-rasanya masuk ke kanan, masuk kanan, keluar kiri, masih penting ada masuknya. Tapi mau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, berarti makul, masuk sama sekali. Nah ini, itulah keadaan ketika iman seseorang itu sudah mati, hati seseorang itu sudah redup. Maka kita berdoa semoga Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman. Kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami juga dalam keadaan iman. Semoga kita yang hadir di Masjid At-Thayyib ini menandakan dan menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih utama daripada dua ini. Apa yang kedua? Lil muslimin, memberi manfaat kepada kaum muslimin bil maqal au bil jahi au bil mali au bil badani, memberikan manfaat dengan ucapan atau dengan jabatan atau dengan harta ataupun dengan perilakunya. Memberikan manfaat disebutnya khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang paling baik? Nabi tidak menyebutkan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling tinggi paling banyak kekuasaannya, tidak. Tapi Nabi sebutkan manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Hidup ini terlalu singkat, dari karenanya disilah dia dengan berbagai macam manfaat. Kita tebarkan, kita sebarkan manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita miliki. Kita hanya punya pikiran, maka bagaimana pikiran kita ini memikirkan agar kaum muslimin umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kita. Kita punya kekuasaan, maka pikirkan bagaimana kekuasaan yang kita miliki saat ini agar orang-orang lain banyak mendapatkan manfaat dari kita. Kita punya perkataan, maka jadikan perkataan kita mengandung manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Nabi, tandanya tawarannya hanya ada dua. Dari mulut, dari segi mulutnya, dari segi ucapannya. Apa yang pertama? Falyaqul khairan, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Berkata dengan perkataan yang baik. Makanya dikatakan kalau berkata dengan mulut itu bagi orang zaman dulu, tapi kalau kita zaman sekarang berkata bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan jari, dengan tangan, lewat ketikan kita, lewat handphone kita, lewat sosial media kita. Maka kalau tidak mampu berkata yang baik, pilihannya hanya ada yang kedua, tidak ada pilihan yang ketiga. Apa? Au liyasmut, atau hendaklah dia diam. Diam itu lebih baik daripada berkomentar yang tidak baik. Diam lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah dalam Al-Qur'an. Pergaulilah mereka, istri-istri kalian, keluarga kalian dengan perlakuan yang baik. Ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Sampaikan kepada mereka dengan penyampaian yang baik-baik. Maka
standar keislaman seseorang itu bisa dilihat dari segi ucapannya. Dari segi ucapannya. Maka kalau kita yang sering datang ke masjid, ulun yakin insya Allah ucapan kita ini tasbih, zikir aja terus. Turun dari masjid tadi kesini astagfirullah. Masuk WC lagi pengajian tiba-tiba mati lampu innalillah ya. Dalam WC artinya apa? Sangat sadar lagi dalam WC innalillah. Dalam WC innalillah pada sadar. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya kita ucapan kita itu yang baik-baik. Jadi guru kita, cara kita mengetahui orang lain, cuma tidak usah diperkirakan. Orang ini biasa mengucapkan apa, maka dengan apa kita kajuti itu apa bahasa Indonesia-nya? Kajuti apa bahasa Indonesia-nya? Jadi dikagetkan. Kaget, kita kageti. Misalkan, ya apa ucapan yang pertama kali keluar, maka itulah yang sering diucapkan. Butuh abahnya ya. Ini sudah. Tahu sekarang diucapkan orang guring baik orang itu juga. Artinya bilanya kita kajuti, innalillah astagfirullah. Itu bagus saja itu berarti. Cuman kita khawatirkan ini adalah perkataan yang ada di mulut anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini kenapa? Karena sesuai dengan hadis yang disabdakan Nabi. Kata Nabi nanti akan tiba suatu kaum di akhir zaman yang mana Nabi katakan mereka ini dengan sakarun. Maka para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa sakarun itu ya Rasulullah? Basyarun yakununa fi akhir zaman. Mereka adalah sekelompok orang yang datang di akhir zaman. Apa sifat mereka? Yakunu tahiyyatuhum bainahum idza talaqaw at-talaqun. Apa kata Nabi sifat mereka? Ketika mereka berjumpa, mereka saling menyapa, tetapi saling menyapa dengan saling melaknat. Mereka berjumpa saling menyapa, tetapi saling menyapa dengan menyebutkan nama-nama hewan. Mereka berjumpa saling menyapa, tetapi dengan saling menyebutkan yang mana mereka pun tidak enak menyebutkannya. Tetapi kenapa mereka menyebutkan? Karena sudah terlalu larut dalam kesalahan sehingga mereka tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Karena sudah terlalu dalam kemaksiatan sehingga mereka tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang maksiat. Ini perkataan anak-anak kita sering kita temui, bahkan di mulutnya itu bagaikan kebun binatang. Cuman lain apa refreshing. Ini masalahnya. Banyak kita temukan di mulut anak-anak kita, masya Allah, alhamdulillah, binatang-binatang yang tidak layak untuk diucapkan mereka ucapkan. Perkataan bahasa kita yang kasar-kasar, ya kan, bahkan jenis kelamin itu pun diucapkan. Ini kenapa begitu? Karena terlalu larut dalam kesalahan. Maka kita lah yang bertugas untuk menafikan itu semuanya. Kita yang bertugas untuk mengarahkan itu semuanya. Karena anak-anak kita di akhir zaman ini perlu pengarahan yang baik. Kalau mereka tidak dapat pengarahan yang baik, maka dia akan mencari pengarahan yang kurang baik. Dia akan mendapatkan perhatian yang tidak baik. Semoga Allah selamatkan iman kita, keluarga kita, keturunan kita, wabil khusus di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut. Wa khaslatani la syai'a akhbasu ay'an yasum minhuma. Ada dua perkara di kebalikan yang tadi. Kalau tadi dua perkara yang tidak ada lebih mulia daripada keduanya. Kalau ini dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat daripada keduanya. Apa itu dua yang perkara? Yang pertama adalah asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, wa dzurru bil muslimin, dan memberikan mudarat, menyakiti, menzalimi terhadap orang Islam. Maka
Nabi sebutkan al-muslim. Kita ini orang Islam semua. Kalau orang Islam semua, maka Nabi sebutkan sifatnya. Siapa orang Islam? Al-muslim man yusallim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam itu adalah orang Islam lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Ini makna muslim yang sejati. Makna muslim yang sebenar-benarnya ketika mulut kita mampu tidak menyakiti hati orang lain, dan ketika tangan kita juga mampu tidak menganiaya orang lain. Ini muslim sejati. Tapi aku kau tahu saya urut baca benar di sepertinya angka itu tuh mau urut seperti ulang ya berarti apa sama maknanya. Nah itu sama maknanya. Cuma terkadang gitu kan orang ini bilangnya kita diam makan coba untuk sabarnya malah melunjak. Nah itu ya itu menjadi masalahnya bosan saya. Artinya ini Habib Jindan bin Novel beliau pernah mengatakan, kata beliau, yang namanya kebaikan itu bukan berarti ketika orang lain berbuat baik kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan, itu namanya bukan kebaikan, kata beliau. Orang tetangga mantari gorengan berpiring. Nah, misalkan maka piringnya benar pulang. Betalah tempenya, tahunya satu-satu ya, 3 isinya. Apa harapannya supaya biasanya adat kita itu mengembalikan piring ini karena kosong juga ya tolak adat kita ya. Maka ketika kita mengembalikan piring ini dengan kita isi makanan yang lain misalkan, itu kata beliau bukan kebaikan, tapi itu adalah jual beli. Kita kasih dia 10.000, dia kasih barang yang seharga 10.000 sama. Tetapi kata beliau yang namanya betul-betul kebaikan, ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita langsung berbuat baik kepada dia. Itu namanya kebaikan. Artinya murni kebaikan. Kalau lalu mungkin ada saja di hati kita. Kenapa kita berbuat baik kepada dia? Oh, karena ingin membalas jasa. Balas jasa. Maka itu bukan kebaikan, kata beliau. Yang namanya benar-benar kebaikan ketika orang lain tidak pernah berbuat baik kepada kita, bahkan dia menyakiti kita, maka kita yang lebih dulu berbuat baik kepada dia. Itulah namanya kebaikan. Ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baiklah, kata Nabi, oleh kalian kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi Pak Ustaz, gimana caranya supaya orang menyambati kita, memfitnah kita itu ampih? Nah ini apa caranya ya? Ini jawabannya tidak ada solusi. Jadi solusinya apa? Kita tidak punya remote, tidak punya rem untuk mengatur mulut orang lain. Kita tidak punya kita tidak punya kuasa untuk bisa mengatur orang lain. Kau jangan ucapkan itu, kau ucapkan ini saja ya. Kita tidak bisa. Orang lain bebas berkomentar, tapi kita punya remote untuk hati kita. Bagaimana cara kita menanggapi dan menghadapi ketika ada orang lain yang menyakiti kita? Kita punya remote kepada hati kita sendiri, maka kita bisa mengatur. Ya sudahlah, sabar. Kenapa? Memilih sabar itu jalan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Kemudian waktu bil muslimin fi abdanihim aw amwalihim. Maka diteruskan beliau, semua yang disebutkan tadi itu hanya terhimpun kepada 2 perintah Allah. Perintah Allah yang di atas tadi hanya terhimpun kepada 2 apa? At-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi, yaitu mengagungkan bagi Allah dan bersifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah oleh kalian akan salat dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Ini sering kita temui dalam Al-Quran.
Setiap aqimus sholat selalu dibarengi dengan atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Ini kenapa? Maknanya di sana ahli tafsir mereka menjelaskan aqimus shalah itu menunjukkan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, sang Khalik yang menciptakan kita. Tapi setelahnya tidak cukup itu hanya berhubungan dengan Allah. Wa atuz zakah, setelahnya apa? Atuz zakah, bayar tunaikan oleh kalian akan zakat. Zakat hubungan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama makhluk Allah. Ini disebut dengan hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan yang baik dengan Allah kita jalin, dan hubungan yang baik dengan manusia kita juga jalin. Ini namanya orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang menjaga dan memperbaiki hubungan dia dengan Allah, serta dia memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Nah ini, maka pelajaran yang bisa kita dapatkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tersebut dan juga firman Allah Taala ini apa? Agama Islam itu bukan hanya agama ritual, tapi juga agama sosial. Jadi agama Islam bukan hanya mewajibkan sholat, tetapi agama Islam juga mewajibkan kepada umatnya bagaimana cara menjaga lisan yang tepat. Maka muslim yang baik bukan yang hanya sering datang ke masjid, tapi juga sering berbuat baik ketika di luar masjid. Muslim yang baik bukan yang hanya rajin ibadah, tetapi juga baik di dalam bermuamalah. Nah ini diceritakan dulu di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita, ada seorang perempuan, sifatnya tasumul lail wa taqumul lail wa tasumun nahar. Dia beribadah di malam harinya. Kalau kita beribadah mah nonton Piala Dunia. Ini sifat perempuan ini. Taqumul lail wa tasumun nahar. Di malam hari dia hidupkan dengan ibadah, di siang hari pun juga dia hidupkan dengan berpuasa sepanjang siangnya. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Perempuan ahli ibadah, tetapi ada salah satu jiran di samping rumahnya, dekat rumahnya, yang merasa tersakiti karena ucapannya, karena perilakunya, karena perbuatannya. Maka jiran tersebut langsung dia mengadukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, memang dia adalah orang yang ahli ibadah, dia sering puasa, dia sering tahajud di tengah malamnya, tetapi yang saya kurang enak, yang saya tidak bisa terima, saya pernah tersakiti dengan sebab ucapannya, saya pernah tersakiti dengan sebab perilakunya. Ini yang saya tidak terima. Maka Nabi langsung spontan begitu saja mengatakan, innaha finnar, sesungguhnya itu perempuan adalah penghuni neraka. Maksudnya sifat penghuni neraka. Padahal kalau kita lihat di malam dia ibadah, siang hari dia berpuasa, tapi hanya karena tidak bisa menjaga dan bermuamalah yang baik kepada sesamanya, maka Nabi bilang dan Nabi katakan dia adalah penghuni neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sebagaimana yang Allah katakan, iblis laknatullah alaihi, dia diusir oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dilempar kemana? Ke Masjid At-Tayyib. Ada awal pengajian iblis. Nah, yang mana? Ke neraka, dilempar ke dalam neraka. Asalnya iblis adalah makhluk surga, penghuni surga. Kemudian Allah usir, Allah lempar ke dalam api neraka, kekal selama-lamanya. Apa yang menyebabkan iblis Allah keluarkan dari surga kemudian dilemparkan ke dalam api neraka? Apakah karena sedikit ilmunya? Apakah karena sedikit ibadahnya? Oh tidak. Bahkan dikatakan iblis itu adalah gurunya para malaikat.
Jadi semua malaikat Allah itu semuanya pernah berburu dengan iblis. Ini iblisnya rasus syaitan. Di kita kan nenek moyangnya syaitan itu iblis. Kalau kita manusia, nenek moyang kita siapa? Yaitu Nabi Adam. Adakah keturunan apa? Keturunan apa aja? Warik monyet. Ya kayak teori siapa itu? Ini teori siapa? Manusia itu keturunan warik ya. Kadang-kadang kita mau menyambut ayo hal. Tapi pun kita kadang kita keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam alaihi wasallam. Nah kalau iblis ini adalah ini kan nenek moyangnya para syaitan. Jadi syaitan itu bahasa kitanya adalah bawahannya, anak buahnya, korco-korconya itu syaitan. Nah iblis ini Allah keluarkan. Kenapa? Bukan dengan sebab sedikit ilmunya. Kenapa? Dia adalah orang yang paling semua malaikat pernah berguru kepada iblis. Apakah paling sedikit ibadahnya? Oh tidak. Paling banyak ibadahnya. Kenapa? Iblis duluan lahir daripada kita. Nah ya benar. Bahkan duluan iblis daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka apa yang menyebabkan iblis ini Allah keluarkan dari neraka, dari surga, Allah lempar ke dalam api neraka? Hanya satu sebabnya. Karena ada sifat angkuh, sifat sombong di dalam hatinya kepada makhluk Allah, yakni Nabi Adam alaihissalam. Karena hanya tidak bisa bersosial, bermuamalah yang baik terhadap sesama makhluk Allah, dari karenanya lah iblis Allah keluarkan dari surga dan dimasukkan ke dalam api nerakanya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini adalah mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak beribadah, berbuat baik, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita jaga hubungan sosial kita. Mari kita jaga hubungan terhadap orang-orang yang sesama kita. Kenapa? Karena hidup ini sebentar, rasa-rasanya rugi kalau tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada satu pepatah mengatakan yang mana ini luar biasa. Innaman mar'u habizun ba'da. Kata pepatah tersebut, sesungguhnya seseorang itu akan menjadi cerita terhadap orang-orang setelah sepeninggalan dia. Kita semua akan suatu saat nanti akan menjadi cerita, menjadi sejarah terhadap orang-orang yang kita tinggalkan nantinya. Baik keluarga kita yang paling dekat, yang kenal dengan kita, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka apa hubungannya? Fakun hadisan hasanah liman muwa'ad. Maka ciptakanlah sejarah yang baik, ciptakanlah cerita yang baik bagi orang-orang yang hidup setelah engkau nantinya. Maka ini pelajaran bagi kita. Kita menjadi ayah terhadap anak-anak kita hanya sebentar. Kita menjadi suami terhadap istri kita. Istri atau istri-istri? Istri atau istri-istri? Istri aja lah. Oh, istri-istri dua, istri-istri siapa? Oh, ada lah. Ada ibunya mau jadi belakang. Ini nyamannya ketika pengajian dan hobi ini gitu nyaman itu ya. Tapi pun di rumah kalau dia. Jadi kata beliau adalah kita ini hanya sebentar menjadi suami terhadap istri kita. Kita hanya sebentar menjadi pengurus masjid kepada jamaah kita. Hanya sebentar. Maka fakun hadisan hasanan liman wa'ad. Mari kita buat, kita ukir cerita sejarah yang baik, kenangan yang baik bagi orang yang hidup setelah kita. Mungkin kita sampai saat ini terngiang-ngiang siapa? Itu adalah ulama yang senantiasa hidup sampai saat ini, walaupun hakikatnya mereka itu adalah sudah meninggal dunia. Siapa? Mungkin satu saja ulama yang kita huraikan, yaitu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mungkin kita kenal semua.
yang mana kitab beliau masyhur dibaca di tengah-tengah kita di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia khususnya. Ada kitab Riyadhus Shalihin yang mana beliau karang tersebut, hadis Arba'in Nawawiyah, dan juga kitab-kitab yang lain. Ada kitab At-Tibyan beliau karang banyak, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Imam Nawawi. Beliau sudah meninggal dunia hampir 750 tahun. 700 ada yang hidup kah masa itu? Ada yang sudah hidup masa itu? Nggak ada lah. Oh, ada orang yang hidup masih hidup amalnya tidak. Nah, artinya beliau sudah 7 abad yang lalu meninggalkan kita. Sudah 7 abad yang lalu meninggalkan kita. Kalau kita baca menakib beliau, umur beliau hanya 45 tahun. 45. Rasa-rasanya belum ada 45 lah. Dilihat dari mana 17 kok. Rata-rata. Yang 17 yang panjangannya atau 17 sisanya. Bisa juga. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Beliau hidup Allah kasih jatah, Allah kasih rezeki umur hanya 45 tahun. 45 tahun. Tetapi di waktu 45 tahun tersebut, kalau ingin kita kumpulkan semua kitab karangan beliau, karya-karya beliau, kita hitung saja 1 lembar. Ini 1 lembar, bukan 1 halaman. Kalau 1 halaman setengahnya ini 1 lembarnya. Kita hitung 1 hari. Tadi umur beliau berapa? 45. Anggap saja masa itu belum tuh dikurangi masa balik, masa beliau sekolah, bahasa kita masa beliau mondok pesantren, belum lagi tuh. Karena kan bisa mengarang kitab ini sesuatu ilmunya luar biasa didapat. Kada khawatir lahir langsung mengarang. Nah, anggaplah kita potong 10 tahun saja, berarti berapa? 35 tahun. Itu umur 35 kita kumpulkan semua kitab karya-karya beliau, kita hitung 1 hari 1 lembar. Maka akan kita dapati kata para ulama belum habis lembaran kitab beliau kita hitung umur beliau sudah habis 35. Artinya keberkahan hidup yang beliau miliki di umur yang sangat singkat itu sungguh luar biasa. Semuanya habis untuk mengarang kitab, bahkan beliau tidak sempat menikah. Kita nikah berapa tahun? Belum Pak? Belum 2, belum 3, Pak. Ya sudah. Lancar banget sini. Belum 3 ya. Kalau kita minta amalan habisnya kita ijazahnya belum kita sangat. Kalau kita mau jual hapus kan, saya kong yang kita habis ya guru baik. Ayo ya. Ini beliau tidak sempat menikah. Umur 45. Kenapa beliau tidak menikah? Karena beliau sibuk dengan ilmunya. Kita kalau ingin berbicara tentang sejarah ulama-ulama dulu, ada yang menikah karena dipaksa. Ketika malam pertama, ketika malam pertama itu beliau disibukkan dengan kitabnya. Ada bahasa kita ketika hari nikahnya itu resepsinya, hadiahnya ada yang memberi kitab. Nah, berbunyi sudah. Iya, cukup tuh kita bilang. Sedikit sambung cerita tadi. Jadi ketika malam pertama, ketika resepsi acara pernikahan itu, ada yang menghadiahkan kitab baru kepada beliau, yang mana beliau tidak punya. Ketika malam pertama beliau membuka kartu, ternyata isinya kitab. Wow, luar biasa, dibaca dari judul. Maka beliau baca. Kalau sadar apa nah? As-salatu khairun minan naum. Ini teguringan ditilam di kasur pada baju. Nah, kalau yang menungguin kada terhirawangan lagi ini, kada terperhatikan lagi. Padahal ini malam pertama. Kenapa? Karena sibuk dengan
dengan kitabnya. Nah, ini kita berpikir itu orang bahari dulu aja. Kenapa? Kita bercerita itu supaya apa? Menumbuhkan semangat kita terhadap ilmu agama. Artinya ya tasyabbahu fa inna tasyabbuha bil kiram falah. Serupailah mereka, ikutilah jejak langkah mereka. Maka ketika engkau menyerupai mereka adalah itu suatu keberuntungan, suatu kemuliaan falah. Maka kalau kita tidak bisa menyerupai Imam Nawawi, beliau habiskan umur waktu dengan mengarang kita, maka kita pilihlah kita bisa menghabiskan waktu kita, sisa kehidupan kita dengan kesering-sering duduk di majelis ilmu bersama guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita mutaba'ah kepada orang-orang alim, kepada orang-orang saleh, mudah-mudahan kita mendapatkan madad, pertolongan, syafaat dari mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai situ saja. Salah-salahnya mohon dimaafkan. Mohon banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta ridha dengan kebian-kebian semuanya. Mudah-mudahan ada barokahnya dan manfaatnya. Allah ridhai kita semuanya. Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat kita di dunia wal akhirah. Berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisirri Nabi wa bi suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل إيماننا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم